وجرنا من مضلة الفتن ما ظهر وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد صراط العزيز. يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم. واغفر لنا ما مضى له صرارة حبيب الله حاجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم. مصطفى مطهر الأرض من رجس ومن دراني من عبد وسن أو عبد صنم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من منقذ الإنسان من سقر خير البليات من غرب ومن أجم. يا رب بالمصطفى سيدنا يا واسع اللهم صل. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak apa terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi idahi aqidatil islamiyah, kembali Risalatul Mu'awwanah halaman 100.
Qala al-musannif rahimallah walladzi yu'addil fara'idha wa yatanibul maharima wa yatanaffalu as-sanuhada mimma yata'attan nawafila wa yaqa'u fi ihmali ba'dil fara'id fa iyyaka an turida an syai'in minal fara'id istighalan bi syai'in minan nawafil fataksima bitarkil faridah wa la yataqabbalullah minka nafilata wa yanfa'u fi dzalika ma yashtagilu bitahsilil ilmi allazi huwa fi haqqihi fadilatun wa yatrukul istighala bitahsili ma huwa minal ilmi faridah fi dhahirihi wa batinihi wa may yaqudu anil maksabi ma'al qudrati ala istighala binawafilil ibadat wa yatruku iyalahu yatakafafuna nasa pakis ala hataini surataini ma'adahuma mimma fi ma'nahuma wallahu a'lam bissawab. Ini masalah kita, apa kata musannif tadi? Walladzi yu'di, dan orang-orang yang melaksanakan, yang menunaikan keparduan, wa yatanibul maharim, dan ia menjauhi para hal-hal yang haram, wa la yatanafalu, dan ia tidak mengerjakan ibadah sunnah, ahsanu halan, itu lebih bagus keadaannya. Mimma yata'ata, daripada orang-orang yang melakukan an-nawafil, ibadah-ibadah sunnah, wa yaqa'u fi ba'dil faraid, dan jatuh ia fi ihmali, dalam meninggalkan sebagian ibadah-ibadah fardu. Fa iyyaka, hati-hatilah, anturida, bahwa kamu berpaling an syai'in, dari sesuatu minal faraid, dari yang wajib, istighala bi syai'in, karena sibuk mengerjakan sesuatu minan nawafil, dari ibadah-ibadah yang sunnah. Fataksima, maka kata musannif, jadilah dia dosa. Bitarkil faridati, karena dia meninggalkan ibadah yang wajib. Wal yatakabbalullahu minka nafilah, dan Allah tidak akan menerima dari ibadah kamu yang sunnah-sunnah itu. Wa yaqau fi dzalika mastagilu bi tahsilil ilmi alladzi huwa fi haqqi fadilah, dan terjadi yaqau, pada yang demikian itu, orang-orang yang manistaghala, orang-orang yang sibuk, orang yang rajin dalam mencari ilmu, yang ilmu itu pihakih, pada haknya fadilah, adalah fadilah atau kelebihan. Wa yatruku istighala bitahsili ma huwa minal ilmi faridah fi dhahirihi aw batinihi, dan sedang ia meninggalkan istighalah, mengerjakan atau sibuk bitasili, dalam menghasilkan apa yang ia itu dari ilmu faridah, yang fardu, fi zahirihi au batinihi, baik yang zahir maupun yang batin. Wa may yaqudu anil maksabi mal qudrati alaihi istighala binawafil ibadat, yang duduk, yakni di mana kata musannid anil maksabi, dari kasab nafkah, usaha mencari nafkah, bi'al qudrati, serta mampu kepada kasab atasnya, karena sibuk mengerjakan yang sunnah dalam ibadah sunnah. Wa yatruku iyalahu, dan dia meninggalkan keluarganya, yatakafafunan nasa, mereka minta kepada orang lain. Pakis, maka kiaskan, maka ukurlah ala hataini surataini,
kepada dua, yaitu kebenaran. Dua kebenaran atau dua hataini, surataini, dua gambaran, ma'adahuma mimma fi manahuma, yang lain yaitu dari apa yang sama makna daripada keduanya. Ini kesimpulan bacaan kita, bahwa terkadang manusia berbagai macam kesibukan. Ada yang sibuk melaksanakan yang wajib, ada sibuk melaksanakan yang sunnah, ada juga sibuk melaksanakan yang haram. Kira-kira yang banyak yang mana? Kerjaan yang wajib, yang sunnah atau yang haram? Yang benar. Yang wajib, yang sunnah atau yang haram? Nah, ini sebab kalau kita perhatikan contoh wajib seperti bukan saja perintah Allah, termasuk ngaji. Wajib bukan? Sangat wajib lagi. Sementara mencari nafkah juga wajib. Di sisi lain kita harus istilahnya juga mengerjakan yang sunnah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kembali nilai yang mayoritas mana yang dilakukan antara cari duit buat nafkah atau sibuk dengan kewajiban atau yang sunnah. Nah, ini suatu hal gambaran yang pernah disabdakan Nabi kita Muhammad SAW 14 abad yang lalu ketika kedatangan malaikat Jibril alaihi salam. Atani Jibril alaihi salam faqala ikra ya Muhammad, ma akra'u ya Jibril, ikra. Wa khalafa min badihim khalaqun ada'u salata wa yatabau syahawata fasawfa yalqawna ghaya. Hal tudayyuna ala ummati ya Jibril? Na'am. Tudayyuna salah wa yatabuna syawa dirhamun khairun min salatihim. Coba kalau Nabi sudah menjelaskan hadis ini, datang kepada saya suruh baca. Sementara bacaan tidak ada. Lalu apa yang Nabi sabdakan pada Jibril? Apa yang saya baca ya Jibril? Baca. Apa yang saya baca? Enggak ada bacaan. Jibril membacakan ayat wa khalafa min badihim khalqun ada usalah wa yatabauna syahawat fasawfa yalqawna ghaya. Nanti akan terjadi terhadap mereka lebih buruk, lebih jelek daripada generasi-generasi yang lalu. Pertama, mereka menyia-nyiakan salat. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghaya, kamu akan melihat kehidupan mereka dalam keadaan sesat. Lalu Nabi bersabda pada Jibril, apakah termasuk umat saya Jibril? Betul, termasuk umatmu. Nanti mereka menyia-nyiakan salat, mengikuti hawa nafsu, bahkan uang lebih berharga daripada salat. Nah, kira-kira dengan hadis ini banyak mana? Yang sibuk dengan kewajiban, sibuk dengan sunnah, sibuk mencari duit, banyakan mana? Banyakan mana? Nah, syukur kalau dia tahu deh. Ngaku ya. Itu tadi. Sebab kita bisa melihat apalagi kota Jakarta terkadang nggak kenal siang, nggak kenal malam. Malam hari berapa banyak warung-warung terutama di pinggir jalan sampai terkadang menjelang subuh baru saking banyak. Apalagi di siang hari gitu kan. Yang mencari duit di ibu kota yang penduduknya cuma 5 juta, kalau siang 12 juta. Loh, kenapa beda? Karena kalau siang yang dari Depok, dari Tangerang, dari Kerawang, Cikampek nyari duit kemana? Ke Jakarta. Sementara orang Jakarta ini kalau ingin tahu ya kehidupan kota Jakarta.
Nah, ini kalau seandainya Rasulullah mengatakan bahwa umat Nabi kita mereka menyia-nyiakan sholat. Itu tadi karena sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan permainan-permainan teknologi, baik HP atau nonton TV dan sebagainya. Apalagi sekarang TV diwarnai dengan joget-joget segala macam. Nonton nggak? Nonton TV nggak? Yang nonton tahu. Iya kan? Masya Allah, dengan lomba-lomba joget tayangan hampir setiap malam. Kita nggak bisa bayangkan begitu terlenaknya mereka dengan hawa nafsu. Sementara ini sementara yang melaksanakan kewajiban, contoh yang ngaji aja, mana yang banyak? Yang ngaji dengan yang nggak ngaji, kebanyakan mana? Nah, ini kembali kesimpulan buat kita, itulah kehidupan yang akan datang berdasarkan malaikat datang kepada Nabi menjelaskan bahwa nanti umat Nabi lebih mengutamakan duit daripada sholat. Alhamdulillah, jamaah Saban, duit dulu atau ngaji dulu? Ya, itu yang seharusnya seperti itu. Karena mereka tidak paham dengan sabda Rasulullah yang lain, talabul ilmi takaffallahu rizquha, orang yang ngaji rezekinya dijamin oleh Allah. Amin. Ya Rabbal, itu Nabi udah menyabdakan, memberikan motivasi, dorongan kepada umatnya jangan sampai meninggalkan ngaji. Dapur urusannya urusan Allah. Karena jaminan rezeki manusia dari siapa? Dari Allah. Makanya Rasul mengatakan talabul ilmi, yaitu kata wallahu rizquha, orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya oleh Allah. Masih nggak percaya juga. Malah siang dijadikan malam, malam dijadikan siang untuk mencari. Padahal kata Allah waja'alnal nahara ma'asya waja'alnaila libasa. Kami jadikan malam buat istirahat, siang buat cari duit. Sekarang malam cari duit, siang juga cari duit. Kapan istirahatnya? Ini sadar atau tidak? Kalau Rasulullah mengatakan bahwa orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, kalau kita yakin dan percaya bahwa apa yang disabdakan Rasulullah, apa mungkin Nabi mendustakan umatnya supaya mereka istilahnya jangan sampai mereka istilahnya usaha tapi usaha mencari ilmu enggak pernah diperhatikan. Dunia boleh sukses tapi akhirat gara-gara mengutamakan dunia daripada akhirat. Itu na'udzubillah min dzalik. Makanya kembali bacaan tadi bahwa walladzi yu'adil faraid tadi wa yatanibul maharim. Dan orang-orang yang menunaikan, orang-orang yang melakukan yaitu keparduan yang wajib dia lakukan dengan begitu aktifnya, semangat dan sebagainya. Yang kedua juga dia istilahnya wajatanibul maharim, menghindarkan dari hal-hal yang haram. Wala yatanaffalu asanu halan mimma yata'atta nawafil wa yaqau bi ihmali ba'dil faraid. Maka kata musannif wala yatanaffal, yaitu ia tidak isiannya melakukan ibadah-ibadah yang ia nafal, yang sunnah. Ya, di satu sisi dia menunaikan kewajiban, menghindarkan yang haram, wala yatanaffalu asanu halan, juga dia tidak melaksanakan ibadah yang sunnah. Ahsanu halan itu adalah lebih baik keadaannya daripada yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib, menjauhkan yang haram, itu lebih baik.
Tapi apakah ada orang mengutamakan yang sunnah, mengabaikan yang wajib, malah justru dia melakukan hal yang haram. Itu naudzubillah min dzalik. Makanya kata musannif tadi, kalau orang menunaikan yang wajib, menghindarkan yang istilahnya haram, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang sunnah, itu lebih baik daripada sibuk dengan yang sunnah, yang wajib diabaikan, meninggalkan haram pun tidak peduli. Itu lebih baik ninggalin apa? Sunnah ahsana akhala. Mimma yata'ata, daripada orang-orang yang melakukan nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah, wa yaqau fi ihmali ba'dil faraid, yang jatuh ia di dalam meninggalkan sebagian ibadah yang fardu. Jadi sunnahnya luar biasa, rajin sekali, tapi yang wajibnya kadang-kadang kerjain, kadang-kadang enggak, gara-gara sibuk dengan urusan dunia, yang dikatakan oleh malaikat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah menyia-nyiakan salat, mengikuti hawa nafsu, maka kau melihat ya Muhammad kehidupan mereka dalam keadaan sesat. Itu malaikat sudah menyampaikan kepada Nabi kita tentang kondisi umatnya. Nah, ternyata sekarang malah uang lebih berharga daripada sholat. Tega ninggalin sholat gara-gara cari duit. Boro-boro yang wajib, boro-boro yang sunnah. Yang wajib aja terkadang terbengkelai karena hanya urusan dunia untuk mencari nafkah. Walaupun itu kewajiban suami, tapi mana yang harus kita dahulukan? Jangan sampai kita ini bertolak. Makanya kata musannif, iyyaka anturidha an syai'in. Hati-hati kamu. Hati-hati kamu bahwa kamu berpaling an syai'in dari faraid, daripada hal yang wajib, istighala bi syai' minan nawafil, atau sibuk dengan sesuatu dari yang sunnah, patasima bitarkil fariidhah, maka jadi dosalah kamu meninggalkan yang wajib, mengutamakan yang sunnah. Itu pun termasuk, jangan sibuk dengan yang sunnah, yang wajib terabaikan, jangan. Atau walayatakabbalullahu minka ma'ana nafilah, dan Allah tidak akan menerima dari kamu mengerjakan hal yang sunnah. Yang sunnah seakan-akan lebih diutamakan daripada yang wajib, padahal yang wajib adalah perintah Allah, yang sunnah perintah. Kedudukan antara yang wajib dengan yang sunnah tinggian mana? Nah, kalau yang wajib kan instruksi dari Allah, sementara kalau yang sunnah dari Nabi, sementara Nabi sendiri diciptakan oleh Allah, dan seluruh perbuatan yang wajib pun atas perintah Allah, bukan perintah Nabi. Nabi hanya menyampaikan kepada umatnya kewajiban-kewajiban dari Allah. Nih, salat, puasa, zakat, pergi haji bagi yang mampu. Itu Al-Quran menjelaskan. Nabi menyampaikan kepada umatnya. Berarti status di dalam masalah yang wajib dan yang sunnah. Jangan sibuk dengan yang sunnah, tapi yang wajib. Itu maksudnya. Ya, kenapa? Mungkin tidak menutup kemungkinan ada di antara umat Nabi kita Muhammad SAW yang begitu rajinnya melakukan hal yang sunnah, tapi kembali yang wajib terabaikan. Padahal kalau kita melihat yang wajib sholat 5 waktu, Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, kalau kita perhitungkan masalah waktu, kira-kira salat zuhur berapa jam? Berapa? 5 menit. Wah, ini berarti ekspres banget nih. Ya, salat zuhur 5 menit 4 rakaat. Setiap 1 rakaat berarti kena 1 menit. 1 menit. Nah, coba hitung sendiri deh. Praktekkan sendiri, benar enggak dari pertama kali katakan yang wajib, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Itu yang ekspres ya.
sampai bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Berapa menit? Berapa menit? Itu yang ekspres ya. Yang wasal terus nggak ada wakaf di tengah surat Al-Fatihah. Nah ini kembali kalau ukuran yang ada yang 5 menit, mungkin ada yang 10 menit. Juga ada yang ada nggak setengah jam ya? Oh ada ya. Nah, ini biasanya muda yang tua. Ini kembali jadi perhitungan waktu harus benar-benar kita perhatikan. Nah sementara yang wajib sekian waktu 5 ditotalkan umpamanya 5 waktu itu 1 jam katakanlah 5 waktu. Berarti jam ada 24 jam. Berarti termakan waktu untuk sholat cuma 1 jam, sisanya 23 jam. 23 jam mana yang lebih kita banyakkan? Kerja untuk mencari nafkah atau tidur atau istirahat. Nah ini kan semua kalau Imam Syafi'i mengatur 24 jam dibagi 3. Yang 8 jam untuk mutalaah, untuk belajar, untuk ibadah. 8 jam untuk usaha, 8 jam untuk istirahat. Total 24 jam sehari semalam. Kalau kita 8 jam tidur, 8 jam 8 jam itu kan. Nah ini Imam Syafi'i mengatur waktu kan seperti itu. Karena 24 jam ini tidak disia-siakan untuk benar-benar pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu dan sadar bahwa hak kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah cuman ibadah kepada Allah. Nah, ternyata umat Rasulullah yang dikatakan malaikat tadi, mereka mengikuti hawa nafsu sampai uang lebih berharga daripada sholat. Itu na'udzubillah min dzalik. Nah, padahal kita tahu bahwa hikmah orang kalau melaksanakan sholat seiring dengan ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji, perbuatan zina, perbuatan yang zalim, perbuatan yang istilahnya mungkar, itu bisa tertegah dengan sebab sholat. Tapi kalau ada hamba sholatnya rajin tapi korupsinya juga rajin, kira-kira sholatnya gimana? Yang manipulasi rajin juga, yang tukang bohong banyak juga umpamanya, padahal dia mendirikan sholat. Nah, bagaimana peranan sholat? Seharusnya kata firman Allah tadi, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ini semua dikerjakan. Yang munkar dikerjakan, yang keji dikerjakan, yang wajib juga dikerjakan, yang sunnah juga dikerjakan. Semua pekerjaan serba dilakukan, yang haram maupun yang. Sedangkan fungsi sholatnya di mana? Kalau dia lakukan semua ini. Ah, kira-kira di mana? Di mana sholatnya yang nggak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar? Padahal mereka orang-orang intelektual, orang yang konon katanya pada pintar tapi keblinger. Udah gaji ratusan juta masih juga korupsi. Mending kalau korupsi 100.000, ini korupsinya 10 triliun. Ya Allah. Nah ini kembali buat kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Kita untuk saling mengingatkan dan sharing bahwasanya sholat berperan mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenyataannya justru yang keji yang munkar pun masih juga dilakukan. Lalu peranan sholatnya di mana? Itu pertanyaannya. Ya. Kalau baginda Nabi kita Muhammad SAW menyatakan dalam hadis lain, man taraka salatahu anil fahsya wal munkar falzadad ila bu'dan. Siapa yang sholat tapi enggak mencegah perbuatan keji dan munkar, bukan semakin dekat kepada Allah, malah semakin jauh kepada Allah. Karena sholat itu hanya sebagai tameng, sebagai simbol,
supaya orang tidak tahu bahwa rajin sholat, padahal dia korupsi, padahal dia manipulasi, padahal dia tukang bohong. Peci boleh, boleh dipakai. Tapi mengerjakan semua itu kan seakan-akan orang nggak menganggap dia orang yang nggak benar, tapi ternyata itu salah satu contoh. Makanya saya kalau nggak kasih contoh, bingung memikirkan tentang masalah apa yang dikatakan malaikat Jibril pada baginda Rasulullah, menukil dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, dan bicara real kondisi saat sekarang. Bagaimana orang di satu sisi rajin sholat tapi maksiat jalan terus. Rasulullah memberitahukan tadi, siapa yang sholat tapi nggak bisa mencegah perbuatan keji yang mungkar, bukan semakin dekat malah semakin jauh. Jadi sholatnya hanya tameng, ya, hanya simbol saja supaya orang nggak menuduh bahwa dia adalah korupsi. Ternyata terbongkar juga. Ya itu tadi, ya. Ini naudzubillah min dzalik. Nah, jadi wa yaqau fi dzalika ma yastagil bi tasila ilmil ladzi wa yaqi tadi, dan itu akan terjadi yang demikian itu mayastagilu, siapa orang yang mengerjakan, yang sibuk untuk menghasilkan ilmu, alladzi wa fi haqqi fadilatun wa yatrukul istighal bi taslim ma huwa minal ilmi fariidah fi dhahiriha wa batiniha. Nah, terjadinya yang demikian itu orang-orang yang rajin, yang sibuk dalam mencari ilmu. Coba kalau ulama-ulama salafus saleh dulu, mereka rajinan mencari ilmu daripada mencari duit. Orang sekarang rajinan mencari duit daripada cari ilmu. Padahal Nabi udah bilang tadi, siapa yang mencari ilmu dijamin rezekinya oleh Allah. Nggak percaya dengan hadis Rasulullah, akhirnya dunia yang dicari nggak dapat, ilmu nggak dapat. Iya kan? Nah ini kembali. Jadi jangan sampai istilah kita disibukkan diri kita dengan masalah urusan-urusan dunia sampai nggak sempat ngaji, boro-boro sholat berjamaah, orang ke masjid sebelum subuh dia sibuk udah ada di mana? Di kantor. Ngapain pagi-pagi ke kantor? Gitu kan? Nah ini kembali tadi tuh. Jadi ulama salafus saleh, orang-orang dulu itu mengutamakan masalah taklim, mengaji, mencari ilmu. Kenapa? Karena mereka tahu Rasulullah sudah menjelaskan orang mencari ilmu dijamin oleh Allah. Bahkan paling gampang orang mencari ilmu masuk ke dalam surga. Itu kan Nabi bilang, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang jalan menuju pengajian untuk belajar ilmu, terutama ilmu agama, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Coba, rezeki dijamin, surga gampang. Kalau kita mau mengutamakan belajar ilmu, tapi yang terjadi bukan ilmu yang dikejar oleh mereka, tapi malah dunia, masalah duit. Makanya malaikat bilang tadi, duit lebih berharga daripada, ya ini contoh kembali pada kita semua. Nah, kesadaran mereka orang dulu itu bahwa apa artinya sebuah ibadah, sampai kemarin ada yang sholat, katanya ada hadis yang mengatakan bahwasanya sholat tidak diterima, zakat tidak diterima kalau seandainya kita nggak ngaji. Kalau kita nggak ngaji, benar nggak sih? Nah itu ada yang tanya seperti itu. Nah sementara kembali dengan kenyataan dunia sekarang, kembali pertanyaan tadi, katanya sholat tidak terima, puasa nggak diterima kalau dia nggak mau ngaji. Benar salah? Salah apa benar? Ada benarnya? Ada salahnya? Nah pemahaman hadis ini nggak ada salahnya. Memang benar. Kalau orang rajin sholat, rajin puasa,
mungkin haji, umroh dan sebagainya, tapi semua apa yang dia lakukan tanpa didasari dengan ilmu. Kira-kira sholatnya gimana? Puasanya gimana? Hajinya gimana? Umrohnya gimana? Itu kan tertolak semua. Makanya orang yang bertanya tadi itu adalah memang benar. Orang kalau sholat, puasa, zakat, haji ataupun umroh dan lain seterusnya, ibadah dirajinkan dia melaksanakan, tapi ngajinya enggak mau. Sekarang ini terjadi belum? Sudah terjadi belum? Nah ini kembali. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa dengan ilmunya, amalnya akan ditolak, bahkan Allah tidak akan terima. Ya. Nah, ini kembali buat kita semua bahwa peranan ngaji itu sangat penting buat kehidupan kita, terutama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini kembali pada kita semua. Makanya kemarin saya cerita sama ibu-ibu tentang masalah bahwa peranan ngaji kayak apa sih. Ya, bukan saja membentuk pikiran menjadi tenang. Coba sekarang kalau bapak ibu habis subuh tidur atau ngaji, utamaan mana? Ngaji sampai tidur. Atau ngaji sambil tidur. Kira-kira mana? Habis subuh tidur atau ngaji sambil, sebab kalau tidur nggak mungkin, kalau ngaji nggak mungkin. Itu kan umpamanya. Saya ajak berpikir kepada jamaah sekalian bahwasanya kita kalau seandainya di saat habis subuh kita tidur, mungkin ketika bangun menjadi segar kita punya badan, iya kan? Tapi seukuran badannya doang yang sehat. Tapi rohaninya atau kebalikannya, kita ngaji habis subuh enggak tidur. Ini yang nomor 2 nih. Enggak tidur. Mungkin jasmaninya lemah, letih karena dengar pengajian, tapi rohaninya seger karena dapat ilmu. Sekarang mendingan yang mana? Segar jasmani atau rohani? Ini banyaknya orang sekarang badannya pada sehat tapi rohaninya itu kan? Ya buktinya tadi di kalangan para pejabat kayak apa sih? Ya. Nah, padahal kan badannya sehat-sehat, nggak pernah sakit. Karena tiap bulan mereka harus check up ke tiap bulan tuh. Karena saya punya jemaah dokter di Menteri Perhubungan. Seharusnya ibunya diperiksa di kepresidenan di RSPAD. Itu kan, berhubung nggak bisa, dia bilang, Ustadz mau nggak diperiksa seluruh anggota badan di Papaliun RSPAD. Ini khusus untuk presiden dan para menteri. Saya kira-kira menteri apa bukan? Begitu saya masuk ke rumah sakit RSPAD bagian Papaliun, orang-orang tanya saya, Bapak dari menteri apa? Loh, saya bingung jawabannya apa ya? Saya nggak punya menteri. Boro-boro jadi menteri pejabat aja kita nggak punya. Mau dibilang saya menteri kemasjidan, nggak ada menteri masjid. Jadi ustadz kayaknya kecil banget, nggak pantas. Wong cilik masuk ke check up bagian coba kepresidenan. Dalam pikir semua diperiksa tuh, ya. Dokternya pun ada tua-tua, nggak ada yang muda. Udah senior semua. Ya udah profesor deh tingkatannya. Karena yang berobat presiden, para menteri. Dalam hati pantesan nih presiden nggak pernah sakit. Menteri nggak pernah sakit. Rupanya tiap bulan diapain? Check up. Nah kita bentar-bentar sakit. Karena nggak pernah dicek up. Gitu kan? Nah ya Allah Rabbi, saya cuma hanya bisa senyum aja nggak jawab. Bapak dari kementerian apa? Ada ibu-ibu, Bapak dari kementerian apa? Saya hanya senyum aja. Ya kalau saya jawab, saya bingung jawabannya, ntar saya bohong.
Iya kan? Nah, tapi yaitu hikmahnya semua badan berdasarkan penelitian belas setelah dikasih hasilnya rongsenan sama dokter, Ustadz ini ada sekian penyakit pada Ustadz, tolong kalau bisa intensif terutama penyakit ini. Tapi memang kita orangnya begini, nggak peduli itu saran dokter. Iya kan? Penyakit boleh ada 5 macam, yang penting happy dengan pengajian. Itu kan. Nah, ini kembali tadi. Jadi kalau seandainya kita tadi hak tentang masalah keberhasilan, ilmu yang mempunyai keutamaan dibandingkan dengan yang lain, kita lebih condong tentunya untuk menghasilkan ilmu daripada yang lain. Nah, sementara mereka check up setiap bulan, ya salah sedikit kalau seandainya mereka sakit sedikit aja, dikasih solusi sehingga besok segar. Makanya kembali tadi saya katakan nggak pernah menteri presiden sakit kalau kita sakit melulu. Ya, nah ini pengalaman ya. Jadi pengalaman saya check up ke presidenan itu. Ini luar biasa. Ya. Kemudian wayatrukul isighalabita silma huwa minal ilmi faridah tadi, dan dia meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghasilkan apa yang itu dari ilmu tersebut yang fardu, baik secara zahir maupun secara batin. Nah, dia tinggalkan tentang masalah-masalah keduniaan, tentang masalah kehidupan. Karena apa? Karena semua kembali kepada ilmu tersebut, baik ilmu kesehatan, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu ibadah, ilmu segala macam, ya sebetulnya agama sudah mengatur dan ada dalam Al-Quran. Ya, sampai-sampai saya ngobrol dengan salah seorang keraton Cirebon, ya, Raden siapa namanya itu dia cerita sebetulnya batin seorang itu cerita tentang ketenangan hidup itu di Quran sudah banyak diungkapkan oleh Allah tentang kehidupan manusia jika ingin mencapai ketenangan hidup. Nah sekarang bagaimana nggak tenang hidupnya, yang dipikirin besok makan apa, pagi-pagi sarapan apa. Gitu kan? Padahal Quran mengatakan alladzina amanu tatmainu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatmainul qulub. Orang-orang beriman hatinya akan tenang, tapi nggak bakalan bisa tenang kecuali mereka yang selalu zikir kepada Allah. Itu udah jamin oleh Allah. Kalau orang yang zikir selalu menyebut nama Allah, pasti akan tenang hidupnya. Dunia boleh kacau, dunia boleh penuh dengan problematika kehidupan, dilema dan lain sebagainya, tapi orang yang selalu zikir kepada Allah tidak akan terkeming sedikit pun tertarik dengan kehidupan. Kenapa? Karena ketenangan bukan banyak harta, bukan karena jabatan, tapi ketenangan karena banyak zikir. Itu kan? Nah, ini contoh. Sampai-sampai saya minta disata, kebetulan saya baru tahu itu kuburan Syekh Siti Jenar, ya kan? Siapa Syekh Siti Jenar? Wali Allah. Menurut versi orang Belanda dibunuh, ya kan? Menurut versi sejarah perkembangan Islam Indonesia nggak dibunuh. Yang benar yang mana? Saya sempat ziarah kemarin tuh. Ya, ke makam Syekh Siti Jenar, dikunci. Begitu saya datang, ada yang nyapu ibu-ibu, Bu, ini makam saya. Iya betul katanya. Oh, dikunci, ntar saya ambil dulu deh. Rupanya dia kuncen penjaga Syekh Siti Jenar. Udah dibuka kunci, ya kita masuk. Kemudian kita ziarah, istilahnya truk. Saya mengenang tentang perjuangan beliau kayak apa, walaupun versi sejarah orang Belanda Syekh Siti Jenar dibunuh. Tapi apa iya wali bisa membunuh wali? Sedangkan Allah mengatakan man qatala nafsan fakana ma qatala nasa jami'a. Siapa yang membunuh seseorang sama dengan membunuh seluruh
Siti Jenar 1 dibunuh berarti sama dengan membunuh. Sekarang manusia ada 7 miliar sedunia menurut grafik. Itu kan? Nah itu 7 miliar kita bunuh seorang berarti sama dengan membunuh 7 miliar. Kira-kira dosanya kayak apa? Ya, nah ini umpamanya. Tapi saya juga baca tentang versi perkembangan Islam di Indonesia itu nggak dibunuh. Ah, disinilah Belanda selalu membuat kekacauan Islam di Indonesia, diobok-obok dengan sedemikian rupa, nah sehingga tinggal mereka yang ahli sejarah yang betul yang mana. Kita kan tidak ingin belajar hanya sholat melulu. Tidak ingin belajar hanya puasa, haji, umpamanya. Tapi kita minimal kita tahu perkembangan Islam di dunia terutama di Indonesia yang menyebarkan Islam terutama jumlahnya para wali songo khususnya gitu kan. Nah, ini salah satu contoh. Ya. Makanya saya sampaikan hal ini kenapa? Ya selagi saya ingat bahwasanya sejarah tentang perkembangan Islam di zaman Belanda memang selalu diputar balikan supaya umat Islam terkecoh dengan apa yang diungkapkan sejarah oleh orang-orang Belanda. Nah, termasuk keputusan pengadilan pun masih menggunakan Belanda. Iya kan? Keputusan kehakiman kejaksaan itu masih madain orang Belanda. Iya kan? Karena kita dijajah cukup lama 3 abad setengah, bayangin. Ya, ini kembali saya perkenalkan tentang sejarah supaya kita ini jangan melupakan sejarah. Bukan hanya belajar sholat saja ya, tapi perlu mengenal tentang perkembangan Islam apalagi zaman sekarang. Ini contoh. Lalu fidzahiri baik secara lahir maupun batin mereka meninggalkan kesibukan untuk mengerjakan yang bisa menghasilkan mahwa minal ilmi fardhah terutama ilmu yang wajib baik secara zahir maupun yang batin. Waman yaqudu yang terakhir siapa yang duduk istilahnya mereka anil maksabi untuk usaha untuk mencari nafkah ma'al qudrati alaihi sigala binawafil padahal dia mampu untuk melaksanakan kesibukan melakukan hal-hal yang sunnah di dalam ibadah. Tapi wayatruku iyallahu yatakafafunan nasa kemudian dia tinggalkan keluarganya mereka minta-minta kepada orang lain. Kenapa? Ini enggak sedikit orang meninggalkan keluarga tapi meninggalkan keluarga untuk mencari ini mencari itu. Itu kata musannif tadi tidak pantas umat Islam ninggalin keluarga tapi hanya mengikuti keinginan pribadinya. Itu jangan. Ya, pakis ala hataini surataini maka kiaslah ukurlah istilahnya dua masalah kebenaran ini ma'adahuma apa yang selain daripada keduanya mimma fi ma'nahuma inilah tentang makna yang terkandung dalam dua hal tersebut. Nah, inilah bacaan kita tentang masalah yaitu gambaran orang yang sibuk dengan urusan yang wajib dan yang sunnah urusan dunia dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya buat kita mendingan mana sibuk urusan dunia atau sibuk urusan akhirat. Urusan dunia apa akhirat? Ini jemaah Saban, tapi jemaah di sana. Nauzubillah min dzalik. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Mari kita sama-sama tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur.